Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Duhur Manarul Ilmi rahimakumullah. Mestinya kita ngaji langit lapis ketiga sebagai lanjutan ngaji pekan lalu, tetapi karena kita mendekati momen Idul Adha, saya akan coba ngaji menjelaskan bab penentuan awal bulan. Khususnya kita akan coba kapan Idul Adha tahun ini. Nah, jadi sekali lagi kita akan ngaji perihal penentuan kapan Idul Adha akan datang, ya. Dan di momen ini tentu kita akan salah satunya adalah menyelenggarakan korban. Bagi kita yang mampu itu disunahkan untuk menyelenggarakan korban dengan menyembelih seekor kambing atau lembu dengan berkelompok, ya. Nah, jadi itu Idul Adha yang akan segera tiba. Nah, karena konteksnya ngaji ayat-ayat semesta, maka akan kita lihat dari sisi pendekatan alam, yaitu datangnya Idul Adha. Seperti yang saya sebutkan di dalam muqaddimah, merujuk surah Al-Baqarah ayat 185. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal hilal-hilal. Katakan bahwa hilal itu merupakan tanda waktu bagi manusia dan momen haji. Kalau kita lihat pada video ini, hadirin, ini menggambarkan fase bulan. Bulan itu awalnya tidak tampak, kemudian tampak kecil, tipis, lalu menebal seperti sabit, lalu tebal lagi, kemudian cembung, kemudian memuncak di purnama, dan kemudian kembali mengecil, lalu ke bulan sabit lagi, dan kemudian tidak tampak lagi. Itu penampakan bulan yang kita lihat, ya, dari bumi ini. Nah, ini. Dan yang demikian itu sebenarnya sudah ditakdirkan sehingga kemudian manusia itu bisa mengenali dengan baik posisi bulan setiap saat. Karena Al-Quran juga sudah menegaskan di dalam surah Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan bulan telah kami tetapkan, telah kami takdirkan, ya, itu manazil. Manazil itu adalah jamak taksir dari manzilatun, tempat. Jadi tempat-tempatnya itu sudah ditentukan sedemikian rupa hatta adakal urjunil qadim, hingga dia kembali seperti daun pelepah kurma yang tua, begitu, ya. Jadi melengkung. Nah, itu menggambarkan bulan sabit, akhir bulan. Nah, itu. Nah, jadi posisi-posisi ini sudah ditetapkan, dan karena itu sejak lama manusia sebenarnya bisa menghitung, bisa memprediksi kapan itu khususnya gerhana terjadi, ya. Nah, maka mari kita sedikit mengenal
astronomi, ya. Jadi saat ini kita tahu bahwa matahari kita itu dikelilingi oleh 8 planet, ya, mulai dari Merkurius, Venus, kemudian Bumi, lalu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ya. Nah, maka kita fokus pada trio atau trilogi matahari, bumi, dan bulan, karena inilah yang kemudian kita jadikan acuan sebagai sistem kalender lunar, ya, sistem kalender komariah gitu. Nah, jadi sistem kalender hijriah itu bertumpu pada sistem bulan, ya. Nah, maka mari kita kenali penampakan bulan. Hadirin, setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Jadi kalau di gambar ini adalah bagian A, B, C, P, A. Nah, ini adalah bagian yang mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan bagian baliknya yang gelap, yaitu A, P, C, D, A, itu adalah bagian yang tidak mendapatkan cahaya matahari dan itu gelap, ya. Nah, tetapi bumi itu posisinya di bawah tengah. Jadi kalau matahari itu di kiri atas di gambar kita ini, nah, bumi di bawah tengah. Nah, maka bagian bulan yang menghadap ke bumi, jadi kita tarik dari bulan ke bumi, itu adalah bagian B, C, D, P, B. Nah, ini bagian bulan yang menghadap bumi. Nah, itu artinya ada bagian terang dari permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari tetapi tidak menghadap bumi, yaitu A, B, P, A. Dan di sisi lain ada bagian gelap bulan yang menghadap bumi, yaitu P, C, D, P, ya. Nah, ini. Nah, bagian yang gelap menghadap bumi ini tentu tidak kelihatan dari bumi. Jadi bagian terang dari bulan yang menghadap bumi itu hanya B, C, P, B, ya. Nah, itu. Nah, bagian B, C, P, B dibagi bagian A, B, C, P, A. Jadi keseluruhan permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu kita nyatakan dalam rasio, ya. Dan itu bergantung pada sudut bumi, bulan, dan matahari. Itu. Jadi bergantung pada sudut. Nah, ini. Jadi penampakan bulan itu sebenarnya menggambarkan posisi relatif bulan terhadap matahari dan bumi. Nah, itu yang disebut sebagai manazil. Jamak taksir dari manzilatun yang berarti tempat-tempat. Nah, tempat-tempat itu bisa kita kenali melalui penampakan bulan dari bumi itu. Nah, jadi ini ya ilustrasinya bahwa setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Nah, kalau kita tarik garis ya dari bumi ke matahari, ini disebut garis bujur astronomis. Jadi ini kita lihat dari sini, tapi kalau dilihat dari sana ini itu tidak jadi bulannya itu tidak kemudian berada jadi garis lurus ini tidak selalu identik
dengan garis yang menghubungkan pusat bumi dan pusat matahari. Gitu. Kalau itu yang terjadi, maka ketika bulan berada di sini, ya, yang disebut konjungsi ini, maka akan terjadi gerhana matahari total, ya, gitu. Tetapi bulan itu dalam bidang edarnya mengelilingi bumi itu membentuk sudut 5 derajat, ya, sehingga tidak selalu terjadi gerhana. Nah, manazil tadi itu terkait dengan posisi relatif. Jadi yang pertama ini, ya, ini yang kemudian nanti akan menghasilkan bulan sabit. Nah, kemudian di sini, ya, nah, kemudian lagi tuh di sini, nah, kemudian di sini, dan ini yang menghasilkan bulan purnama. Nah, inilah posisi-posisi relatif bulan yang menghasilkan fase bulan, ya, fase bulan itu. Nah, jadi yang tampak oleh kita dari bumi itu seperti ini. Nah, ini jadi di sebelah kanan itu penampakan bulan yang terlihat dari bumi, dan itu menggambarkan sekali lagi posisi relatifnya terhadap bumi dan matahari ini, ya. Nah, ini bulan purnama. Nah, ini. Nah, jadi itu manazil, ya, jamak taksir dari manzilatun. Nah, posisi-posisi relatifnya itu sekali lagi digambarkan oleh penampakan bulan, ya, yang selalu berubah. Gitu. Jadi ini sekaligus menyatakan bahwa bulan itu tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, sehingga penampakannya bergantung pada posisi relatifnya. Sebab kalau bulan mengeluarkan cahayanya sendiri, maka seperti halnya matahari, bulan pun akan selalu tampak bulat, ya, tidak berubah-berubah penampakannya seperti di sebelah kanan ini. Nah, itulah penampakan bulan. Jadi posisi relatif ini tadi menggambarkan fase bulan. Nah, tetapi karena bumi itu berotasi, ya, maka ketika maghrib kita bisa melihat perubahan posisi bulan. Jadi misalkan pada hari pertama, ya, bulannya tipis gitu. Nah, kemudian hari kedua pada saat maghrib itu bulannya lebih tinggi. Tetapi karena rotasi bumi, maka bulan juga akan segera terbenam. Nah, kemudian di hari kedua, hari ketiganya lebih tinggi lagi. Tapi kemudian beberapa jam, ya, kemudian itu juga akan terbenam. Nah, hari keempatnya lebih tinggi lagi, hari kelima juga begitu, dan seterusnya sampai kemudian ini di langit timur, ya, penampakan bulan itu tampak lebih lengkap, lebih bulat, dan itu yang kita sebut sebagai penampakan purnama. Nah, kemudian pada tanggal ke-16-nya bulan tidak lagi tampak karena berada di bawah ufuk, dan baru keluar itu beberapa waktu setelah maghrib itu, ya, dari langit timur itu. Nah, jadi inilah astronomi dari bulan, ya. Kalau kita tentukan atau kita posisikan setiap maghrib. Jadi maghrib pertama, maghrib kedua, maghrib ketiga, maghrib keempat, sampai maghrib ke-29, ya. Jadi posisi mataharinya itu akan seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, jadi ini posisi bulan ketika maghrib, sesuai dengan tanggal atau hari keberapanya, begitu. Nah, tapi setiap hari juga bulan yang posisi maghribnya itu tinggi, tapi kemudian akan terbenam di langit barat, dan itu terjadi karena rotasi bumi. Nah, jadi pada tanggal 1 misalkan bulan itu masih rendah,
bulan sabitnya masih tipis, kemudian pada tanggal kedua itu naik bertambah naiknya sekitar 12,5 derajat. Nah, pada hari berikutnya naik lagi sekitar 20,5 derajat lagi, karena itu nanti terbenamnya juga memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, yang kemudian dijadikan acuan sebagai sistem waktu bulanan itu adalah posisi yang disebut new moon atau konjungsi atau ijtima, yaitu ketika bumi, bulan, dan matahari itu berada pada satu garis bujur astronomis, ya, seperti garis yang pink ini. Nah, bulan mengelilingi bumi, tetapi pada waktu yang sama bumi juga mengelilingi matahari. Nah, ketika bulan mengelilingi bumi sebesar 360 derajat atau satu lingkaran penuh, posisi bumi sudah berpindah sehingga itu tidak lagi berada di satu garis yang menghubungkan bumi dan matahari, dan perlu waktu 2/6 hari lagi sehingga waktunya itu sekitar 29,5 hari itu kembali dalam posisi konjungsi. Nah, 1 bulan Komariah itu harus ada dalam riks ini. Dengan kata lain, bulan belum masuk bulan baru ketika konjungsi belum terjadi. Nah itu. Nah, karena siklus dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya itu adalah 29,5 hari, maka kalender Komariah itu selalu 29 atau 30 hari. Tidak pernah 31 hari, tidak pernah 28 hari. Dan apakah bulan itu berganti menjadi bulan baru atau tidak, itu ditentukan tanggal 29, pada tanggal 29. Jadi pada tanggal 29 itu identifikasi apakah besok itu merupakan bulan baru atau besok masih merupakan tanggal 30. Nah itu. Nah, dari video ini kita bisa melihat di ujung sana apa yang kita sebut sebagai ufuk atau kaki langit. Ya, kalau kita berdiri di tepi pantai menghadap ke barat atau ke timur. Kalau ke timur terkait dengan matahari terbit, kalau ke barat terkait dengan matahari terbenam. Itulah kaki langit di ujung sana bertemu dengan permukaan air laut, ya. Nah, jadi ini kaki langit. Nah, jadi bulan baru atau tidak itu ditentukan ketika maghrib, ya. Nah, ini maghrib itu berarti permukaan atas matahari menyentuh ufuk. Jadi ini berarti matahari sudah terbenam. Nah, pada terakhir tanggal 29 itu kemudian ditentukan posisi bulannya. Nah, ini maghrib, ya, ini maghrib. Permukaan atas matahari itu menyentuh ufuk atau horizon atau kaki langit. Nah, kalau di laut itu berarti menyentuh permukaan air laut di ujung sana. Nah, jika pada saat maghrib itu bulan posisinya seperti ini, ya, permukaan bawahnya itu berada di bawah ufuk ini dikatakan sebagai bulan negatif. Nah, kalau bulannya, permukaan bawah bulannya seperti ini disebut ketinggi bulannya itu 0 atau tinggi hilalnya itu 0. Nah, kalau seperti ini, ya, nah maka ini disebut tinggi hilalnya itu positif. Ini. Nah, kemudian kuantitas yang lain yang dijadikan syarat selain tinggi hilal itu adalah jarak dari titik pusat matahari ke pusat bulan. Ini yang disebut dengan elongasi. Itu, ya. Nah, syarat yang ditetapkan oleh
Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ya. Pertama, bulan baru itu mensyaratkan satu, konjungsi itu harus terjadi sebelum maghrib. Mengapa? Sebab maghrib itu adalah ganti hari menurut kalender Hijriah. Gitu. Jadi kalau ketika ganti hari tapi belum terjadi konjungsi, berarti bulan belum berakhir. Berarti besoknya masih tanggal 30. Gitu. Jadi syarat pertama adalah konjungsi sebelum maghrib. Nah, kemudian ketika maghrib, apakah tinggi bulan itu ya sudah di atas 3 derajat dan elongasinya itu 6,4 derajat. Nah, kalau ini dipenuhi, maka besoknya itu bulan baru. Gitu, ya. Nah, jadi kalau ini dipenuhi, besoknya itu bulan baru. Nah, ini adalah kriteria Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu. Nah, tinggi imkanur ru'yat 3 derajat itu artinya kalau nanti ada orang meru'yat, ya, jadi misalkan menurut hisab itu 2 derajat. Kalau ada orang yang meru'yat dan kemudian mengaku berhasil meru'yat, maka pengakuan dan kesaksiannya itu akan ditolak. Mengapa? Sebab kriteria imkanur ru'yat itu menetapkan bahwa bulan hanya mungkin bisa dilihat kalau di atas 3 derajat. Jadi kalau 2 itu tidak mungkin, karena itu yang mengaku dan bersumpah di ru'yat itu pengakuan dan sumpahnya akan ditolak. Itu, ya, itu implikasi dari kriteria Mabim tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Nah, itu, ya. Nah, jadi ini adalah syaratnya begitu, ya. Dan biasanya kalau orang Jawa Timur yang dijadikan acuan itu adalah lokasi pengamatan di Tanjung Kodok, ya, di Lamongan sana. Itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, pada bulan Ramadan kemarin, ya, sidang isbat itu kan ditentukan tanggal 10 Maret. Ini sidang isbat, ya. Nah, itu karena tinggi hilal itu 0 derajat 43 menit, kurang dari 1 derajat, ya, maka sidang isbat itu, ya, Kementerian Agama itu memutuskan bahwa keesokan hari itu masih bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadannya itu adalah lusa. Jadi lusa dari tanggal 10 itu adalah tanggal 12 Maret. Itu 1 Ramadan versi Kementerian Agama. Tetapi karena tinggi hilal itu sudah positif, ya, meskipun kurang dari 3 derajat, maka Muhammadiyah memulai puasanya itu 11 Maret karena hilal sudah wujud. Ini versi wujudul hilal. Itu, ya. Nah, karena awal Ramadannya berbeda, ya, maka 12 Maret, maka 29 Ramadan versi pemerintah itu adalah 9 April. Sedangkan versi Muhammadiyah itu 8 April, ya. Nah, ketika maghrib 8 April itu belum terjadi konjungsi. Karena itu Muhammadiyah puasanya 30 hari. Idul Fitrinya adalah lusa dari tanggal 8, yaitu 10 April. Sementara yang puasa mulai tanggal 12, tanggal 29-nya Ramadan itu adalah 9 April. Nah, pada saat 9 April itu, maghrib 9 April itu, tinggi bulan itu 6 derajat 4 menit 50 detik. Jadi sudah jauh di atas 3.
Karena itu sidang isbat kemudian ya memutuskan bahwa Idul Fitri itu adalah 10 April. Jadi antara Muhammadiyah dan Kemenak Idul Fitrinya sama tetapi dengan alasan yang berbeda. Begitu, ya. Nah, jadi kalau kemudian itu 1 Syawalnya itu, maka kemudian 9 Syawal dan seterusnya itu, maka awal Dzulqa'dah berbeda, ya. Jadi dari data ini awal Dzulqa'dah berbeda. Dzulqa'dah versi Kementerian Agama itu adalah 10 Mei, dan karena itu tanggal 29 Dzulqa'dahnya adalah 7 Juni. Ya, karena itu nanti tanggal 7 Juni ini Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat. Ya. Nah, karena tanggal 7 maghrib itu tinggi bulan, itu sudah 8 derajat 48 menit. Jadi sudah jauh lebih tinggi dari elongasi. Maka ya, selain tentu menampung kesaksian, karena kesaksiannya pasti diterima, sidang isbat akan memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah itu akan jatuh keesokan hari dari waktu sidang isbat, yaitu 8 Juni 2024. Karena 1 Dzulhijjahnya itu 8 Juni, maka 10 Dzulhijjahnya adalah 17 Juni. Jadi ini nanti Idul Adhanya. Ya. Sementara Muhammadiyah yang mengawali Dzulqa'dah itu lebih dulu, yaitu 9 Mei, maka 29 Dzulqa'dahnya adalah 6 Juni. Tapi ketika maghrib 6 Juni itu belum terjadi konjungsi. Konjungsinya jam 19.04. Jadi konjungsinya itu setelah maghrib. Karena itu Muhammadiyah akan menyempurnakan Dzulqa'dah itu menjadi 30 hari. Dan 1 Dzulhijjahnya akan jatuh lusa, yaitu 8 Juni. Nah, karena itu Muhammadiyah dan pemerintah untuk Dzulhijjahnya itu sama dengan sebab yang berbeda, ya. Nah, tapi 1 Dzulhijjahnya sama 8 Juni, dan karena itu Idul Adhanya juga sama, yaitu 17 Juni hari Senin. Nah, itulah jamaah Manarul Ilmi, ya, bahwa Idul Adha itu akan jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Ya. Meskipun ada kemungkinan secara hitungan juga Idul Adhanya di Saudi bisa lebih awal, ya. Tetapi di kita antara Muhammadiyah dan pemerintah itu akan beridul adha 17 Juni 2024.